Oke, sahabat Stek Indonesia, balik lagi dengan saya Denny Setiawan selaku Tactical Sport Indonesia. Nah, pada hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat job alat Stek Armor 3. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini, dengan kondisi alat sudah nyala. Jika kita alatnya ini mati ya, teman-teman nanti bisa tekan tombol power yang keypad warna hijau atau di pojok kanan atas. Nah, pertama-tama kita masuk ke menu terlebih dahulu. Lalu di sini kita masuk ke menu data collect. Di sini teman-teman bisa memasukkan nama ataupun angka. Dan jika di sini kan hurufnya masih alfabet, jika kita ingin menginput angka, teman-teman bisa ubah menjadi number atau tekan F3. Nah, misalkan kita akan memasukkan Stek kita ubah dari number 03. Nah, di sini untuk file jobnya sudah dibuat dengan nama file Stek 03. Nah, lalu di sini masuk ke menu data collect, akan tampil F1 input OCCPT, ada input backshot, ada measure, lalu ada select file, ada resection, ada input kode, ada konfigurasi. Nah, di sini untuk tekan F1 itu menu untuk kita memasukkan identitas alat tersebut berdiri di titik apakah alat tersebut. Nah, misalkan di sini kita di poin 1. Lalu untuk kodenya teman-teman bisa menyesuaikan di lapangan. Jika kita berdirinya, kita asumsikan untuk alat Stek ini berdiri di BM01. Nah, teman-teman bisa dimasukkan. Untuk menghapus, teman-teman bisa tekan back atau F1. Nah, di sini kita ubah lagi BM untuk menghapus di sini. Tekan BM. Kita ubah lagi alfabet ke number lalu 01. Lalu ada instrumen height, kita memasukkan tinggi alat tersebut. Bisa diukur dari patok sampai si alat tersebut tingginya berapa. Dan di sini untuk tinggi alatnya kita asumsikan di 1,5 saja. Lalu kita enter. Nah, di sini tampilan untuk input OCCPT seperti ini. Lalu kita masuk ke OCC untuk menginput koordinat alat tersebut. Tekan OCC, lalu kita tekan NEZ. Nah, lalu di sini kita diinformasikan untuk menginput koordinat dari BM tersebut. Nah, untuk BM tersebut teman-teman bisa input menyesuaikan nilai angka di BM tersebut. Kita asumsikan untuk BM01 di misalkan 1000. Lalu NEZ-nya 1000. Untuk elevasi di 100 misalkan. Nah, di sini untuk identitas alat untuk berdiri di BM1 sudah diinput dari poin, kode, tinggi alat beserta koordinatnya. Jika sudah, kita tekan save. Nah, di sini kita yes supaya data tersebut tersimpan. Lalu di sini kita input backside atau kita masukkan titik acuan kita. Biasanya kalau BM itu sepasangnya dengan CP mungkin ya. Di sini kita poinnya diubah dengan poin 2. Lalu dengan kodenya kita ubah. Misalkan dari CP 01. Lalu untuk reflektor height, di sini untuk tinggi alat si backside-nya itu berapa sih? Nah, teman-teman bisa diukur menyesuaikan di lapangan untuk tinggi si backside-nya. Misalkan backside-nya di 1,5 juga. Nah, di sini untuk memasukkan koordinat, teman-teman bisa di di BS dulu. BS tekan F3 lalu NEZ. Nah, di sini teman-teman bisa input koordinatnya. Misalkan saya input di 1100. Di sininya nya ST-nya di 1100 juga. Dengan tingginya berapa sih di lapangan? Nah, misalkan kita sesuaikan ya di 100. Nah, lalu di sini ada AIM-BS HA, yaitu artinya kita memasukkan azimut alat tersebut. Nah, jika kita sudah mengetahui, kita bisa tekan yes. Kita asumsikan untuk azimut alat ini di 45 derajat. Kita yes. Lalu jika kita ingin no set, teman-teman bisa no set juga di sini. Lalu jika ingin mengambil data secara langsung, bisa di sini mau angle, SD atau NZ. Bedanya apa? Kalau angle itu pengambilan datanya hanya sudut saja, yaitu vertikal dan horizontal. Jika SD kita pengambilan datanya ada sudutnya itu vertikal, horizontal beserta jaraknya.
Lalu jika NEZ itu pengambilan datanya itu langsung koordinat. Kita coba ambil datanya, misalkan NEZ. Nah, di sini untuk NEZ-nya seperti ini koordinatnya. Sekarang kita save. Lalu di sini ada measure ataupun per site. Nah, di sini kita ubah jadi poin 3. Lalu di sini untuk kode, teman-teman bisa menyesuaikan pengambilan data di lapangannya seperti apa. Jika teman-teman mengambil datanya jalan, mungkin kodenya bisa diubah menjadi jalan juga. Nah, seperti ini. Dengan tinggi reflektornya itu berapa? Mungkin kalau untuk target si perset itu untuk situasi atau topografi itu menggunakan stick pole dengan tingginya itu bisa menyesuaikan. Kita asumsikan tinggi di 1,8. Lalu untuk pengambilan datanya teman-teman bisa miss. Ada beberapa pilihan juga, mau pengambilan datanya mau langsung koordinat, bisa tekan NEZ, atau miss datanya kita menggunakan SD. Jadi pengambilan datanya itu sudut dan jarak. Kalau kita pengambilannya angle, itu hanya mengambil sudutnya saja. Lalu kita misalkan ngambil data NEZ lagi, dia langsung koordinat. Nah, di sini untuk iconnya kita menggunakan laser, dia pengukurannya laser tersebut tidak menggunakan prisma, jadi laser tersebut. Lalu rip ataupun repeat, jadi kita nggak perlu langsung pencet miss SD. Nah, jadi kita bisa langsung F4 repeat langsung. Untuk pengambilan datanya mungkin lebih cepat. Lalu atau enggak, ada di samping kanan alat tersebut, di sini ada trigger key, dia warna merah, kita tekan. Untuk pengambilan datanya lebih mudah. Lalu di sini untuk tampilan kedua di data collect seperti ini. Untuk select file kita bisa melihat file-file yang kita tadi sudah diambil. Lalu ada di ke bawah lagi di sini untuk resection untuk mengetahui jika alat tersebut belum memiliki nilai koordinat. Jadi kita membutuhkan kurang lebih 2 atau 3 titik yang sudah memiliki koordinat dan si alat tersebut tidak memiliki nilai koordinat sama sekali. Itu perhitungannya akan terjawab oleh alat tersebut. Lalu ada input kode. Di sini ada kode-kodenya, teman-teman bisa input. Jadi nanti kita tinggal panggil. Lalu ada konfigurasi. Nah, ini untuk measure mode kita menggunakan single. Lalu untuk miss time untuk pengambilannya kita one time. Lalu auto save. Nah, teman-teman di sini bisa dinyalakan atau dimatikan untuk auto save. Jika tidak, nanti pada saat kita pengambilan data, kita akan diinformasikan untuk pengambilan data secara manual atau menyimpan data secara manual. Karena tadi saya diklik auto save, jadi begitu kita mengambil data, itu langsung otomatis tersimpan. Lalu di sini ada collect set untuk input point first, atau kalau F2 itu untuk kalau untuk F2 itu measure first. Lalu ke bawah lagi sini ada auto offset juga. Nah, oke, mungkin itu tutorial bagaimana membuat project dan setting untuk pengukuran topografi ataupun situasi di lapangan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam survei, salam koordinat.